selamat datang di Smartinya Fisik. Kembali lagi dengan Kak Lala. Hari ini kita akan melanjutkan materi kinematika gerak lurus. Jadi hari ini Kak Lala akan membahas mengenai GLB, gerak lurus beraturan. Tapi sebelum masuk ke GLB-nya, kita harus tahu dulu apa bedanya GLB sama GLBB. GLB itu gerak lurus beraturan, GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Cirinya adalah seperti ini. Nah, kalau GLB itu kecepatannya tetap atau konstan begitu. Sedangkan kalau GLBB kecepatan berubah ya. Terus ciri lainnya apa? Percepatan. Kalau percepatannya gimana? Kalau GLB tentu saja percepatannya 0. Nggak ada percepatan. Percepatan itu perubahan kecepatan, ya. Nah, perubahan kecepatan bisa dirumuskan delta V per delta T, perubahan kecepatan per perubahan waktu, atau bisa dituliskan V2 kurangi V1 per T2 kurangi T1. Di sini di GLBB itu percepatan konstan, gitu ya. Terus, kalau Kak Lala mau buat ini dalam bentuk grafik, dalam model grafik gimana? Oke, kalau untuk yang ini, yang GLB, ya, bisa tak tuliskan seperti ini. Misal grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatan terhadap waktu, ya sudah. Berarti dia itu karena kecepatannya konstan tetap. Sepanjang waktu, garisnya akan lurus, tetap kan kecepatannya, gitu. Sedangkan kalau di GLBB, grafik kecepatan terhadap waktu, tentu saja terjadi perubahan kecepatan. Bisa naik, bisa juga turun, tergantung dipercepat atau diperlambat. Kalau dipercepat naik, kalau diperlambat turun, begitu ya. Oke. Kalau grafik percepatan terhadap waktu gimana? Nah, kalau di GLB ya enggak ada, kan percepatannya 0, gitu ya. Oh sorry, kalau gitu jangan percepatan deh, Kak Lala kasih jarak aja. Jarak terhadap waktunya gimana? Jarak terhadap waktunya ya sudah, berarti dia itu meningkat, gitu. Kan seiring berjalannya waktu, kecepatannya tetap kan, kecepatannya tetap, tapi jaraknya kan bertambah. Bertambahnya itu konstan, gini. Bertambahnya stabil, gitu loh, jarak yang ditempuhnya, gitu ya. Stabil. Sedangkan kalau di GLBB, jaraknya gimana? Beda. Ini jaraknya, pertambahan jaraknya nggak konstan, gitu loh dek maksudnya. Jadi kalau grafik jarak terhadap waktu, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Begitu. Ini kalau yang keluar soal tentang grafik ya. Jadi sekarang sudah tahu ya bedanya GLB dengan GLBB. Lanjut ke contoh soal dan kasus-kasus pada GLB. Oke, kita masuk ke kasus-kasus pada gerak lurus beraturan. Yang pertama ada kasus ketika dua benda berpapasan. Begitu. Mobil A dan mobil B bergerak berlawanan dengan kecepatan 30 meter per second dan 20 meter per second. Jika jarak kedua mobil 400 meter, tentukan kapan dan di mana kedua mobil berpapasan. Ini kasus yang pertama ya, berpapasan gitu. Jadi katakanlah ini jarak kedua mobil. meter gitu ya. Katakanlah ini mobil A, ini mobil B. Oke. Kecepatan mobil A itu 30, kecepatan mobil B itu 20.
Nah, kapan dan di mana? Di sini ya, mereka kan bakalan ketemu. Kita pikirkan secara logika. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk bertemu menurut mobil B dan menurut mobil A itu sama. Waktunya sama. Gitu ya. Jadi bisa tak tuliskan di sini. TA itu sama dengan TB. Begitu. Nah, rumus GLB. Rumus GLB ya, belum Kak Lala terangkan. Jadi rumus GLB itu adalah ini deh. Sudah kalian pelajari ketika kelas 7. V sama dengan S per T. Maaf, nggak Kak Lala tuliskan di awal. Nah, V sama dengan S per T. Berarti kalau T itu sama dengan S per V. Nah, berarti kita harus memisalkan dulu ini. Jaraknya terhadap salah satu itu X. Misalnya, jarak mobil A dengan suatu titik itulah. Itu kita sebut sebagai X. Begitu. Nah, berarti jarak mobil B terhadap titik ini ya, titik mereka bertemu gitu loh. Titik mereka bertemu, katakanlah ini adalah jangan Y, ada yang mikir Y ya, jangan Y, nanti bingung. Ini itu 400 min X. Begitu ya. Jarak VA ke titik bertemu itu X, jarak VB ke titik bertemu itu 400 min X. Masuk akal? Oke, masuk akal ya, logikanya ya. Sekarang kita masukkan T itu S per V, berarti SA per VA sama dengan SB per VB. Kan gitu toh. SA itu jarak mobil A terhadap ini, berarti kan tak misalkan X ya Dek ya. Berarti X per kecepatan mobil A itu 30 sama dengan SB itu 400 min X per VB. VB-nya itu 20. Nah, berarti ini kan tinggal kita kalikan silang. Ini kali ini sama dengan ini kali ini gitu ya. Oke. Jadi ini bisa Kak Lala tuliskan 4 kali 3 itu 12 ya. 12.000 min 30x itu sama dengan 20x, atau bisa tuliskan 50x itu sama dengan 12.000. Nolnya kita coret. Nah, 1200 bagi 5 berapa tuh? Berarti X-nya ketemu 240 meter. Sudah. Ini jawabannya di mana? Kan pertanyaannya kapan dan di mana? Berarti yang belum terjawab kapan? Gitu ya. Karena waktunya sama aja, kita boleh pakai salah satu, Dek. Nah, aku mau pakai yang TA aja deh. Ya. Oke, aku pakai yang TA. TA sama dengan SA per VA. SA per VA ya sudah. Kita masukkan. SA-nya itu X ya. X-nya 240. VA, kecepatan mobil A, 30. Nah, 24 bagi 3, 8 detik. Sudah selesai. Ini adalah cara manual. Kebanyakan di sekolah, kalian akan menggunakan cara manual, begitu. Kak Lala juga akan mengajarkan cara lebih cepat, begitu ya. Oke, jadi cara cepatnya adalah, nah, T itu kan rumusnya S per V ya. S per V ya sudah, berarti ini juga kita masukin. T itu sama dengan S per V. Tapi V-nya pakai V yang mana? Karena mereka ini bertemu, ya berarti waktu yang dibutuhkan itu kan cepet banget gitu loh. Karena mereka punya kecepatan masing-masing. Sehingga di sini bisa dituliskan VA plus VB. Begitu. Oke, sekarang Kak Lala masukin nilainya.
Kalau pakai rumus ini, berarti sama dengan jarak keduanya 400. Oke, 400 per VA ditambah VB. 30 ditambah 20 berapa? Oke, 50. Berapa, Dek? Coret-coret 40 bagi 5. 8. T-nya 8 detik. Terus, jaraknya. Kan ditanya di mana? Oke. Nanti kita pakai salah satu aja. SA sama dengan VA kali T. Ya sudah. VA-nya kan 30. T-nya 8. 240 meter. Sama nggak? Sama ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Kasus pada GLB yaitu kedua benda bergerak searah atau bisa dikatakan menyusul seperti itu. Nah, ini kan mobil A menyusul mobil B. Loh Kak, soalnya sama. Iya, nggak apa-apa. Ini yang Kak Lala ganti, cuma mobil A dan mobil B bergerak searah dengan kecepatan 30 dan 20. Jika jarak kedua mobil 400 meter, tentukan kapan dan di mana mobil A menyusul mobil B. Ilustrasinya bisa Kak Lala tuliskan seperti ini. Misalnya ini mobil A, ya, bergerak ke arah sana dengan kecepatan 30. Nah, berusaha nyusul mobil B. Yang memiliki kecepatan 20. Nah, oke. Jarak keduanya sekarang itu 400 meter. Kapan dan di mana? Nah, karena Kak Lala tadi sudah menjelaskan cara cepat, jadi ya sudah. Yang penting Kak Lala sudah menjelaskan cara manual. Itu biasanya cara untuk ulangan harian kalian. Karena sebagian pasti gurunya nggak mau kalian pakai cara cepat. Biasanya disuruh pakai cara manual, begitu. Nah, sekarang Kak Lala mau kasih tahu cara cepatnya saja supaya adik-adik terbiasa dan ketika jawab PTS, PAS atau apa gitu ya, itu bisa lebih lancar ya. Oke. Cara cepatnya sama kayak tadi, Dek. Kan rumus GLB ya, GLB itu V sama dengan S per T. Kan gitu. Berarti kalau ditanya kapan dan di mana? Kapan kan T. T itu sama dengan S per V. Nah, tapi ini mereka bergerak searah loh. Jadi membutuhkan waktu lebih gitu loh untuk mobil A menyusul mobil B. Sehingga di sini bisa Kak Lala tuliskan VA min VB. Kalau tadi kan plus, sekarang min. Ya. Pokoknya yang kecepatannya besar dikurangi yang kecepatannya kecil. Seperti itu saja, Dek. Gak usah bingung. Kok bunyi? Ya wes. Sekarang kita masukkan angkanya. Berarti T sama dengan S per VA min VB. S-nya di sini jarak keduanya yaitu 400. 400 per VA. VA-nya 30, VB-nya 20. Ya sudah, berarti 400 per 10 ya. 400 bagi 10 itu 40 detik. Udah. Terus, di mana? Di mana? Berarti S, katakanlah jarak yang ditempuh A ya, berarti kan SA itu VA kali T. Ya sudah. Berarti ini VA-nya 30 dikali waktunya 40. Ya sudah, 3 kali 4 12, nolnya 2, seret-seret meter. Selesai adik-adik. Gimana? Fisika gampang kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Adam bergerak ke timur dengan kecepatan 2 meter per detik dan Benny bergerak ke barat dengan kecepatan 3 meter per detik. Jadi ini kasus berpapasan lagi ya. Adam bergerak 4 detik setelah Benny. Jika mereka berpapasan dalam waktu 12 detik, tentukan jarak mula-mula mereka. Sekarang yang ditanya jarak mula-mula dan lagi Adam bergerak 4 detik setelah Benny. Gimana dong cara jawabnya? Sini aku kasih tahu. Nah, kalian tetap bisa pakai rumus cepat tadi untuk kerjakan ini ya.
Sorry, miring. Nah, tadi kan rumusnya T itu sama dengan S per V. Di sini S per, karena berpapasan ya, karena bergerak berlawanan, satunya ke timur, satunya ke barat, gitu ya. Berarti kita tambah V-nya ya. VA. VA ya. Adam aku sebut VA ya. Ini aku sebut VA. Benny aku sebut V. Lu tipu. Aku sebut VB, gitu ya. Oke, VA plus VB. Kan gini toh. Kok bunyi sih? Ya wis. Nah, kita masukkan ke rumus ini. P-nya kan 12 detik waktu untuk berpapasan. Berarti kita masukkan 12 sama dengan S per VA plus VB. S-nya nggak tahu, per VA plus VB berarti 2 ditambah 3, gitu ya. 12 sama dengan S per 5. 12 kali 5 60 ya. Berarti jaraknya 60 meter. Udah Kak? Belum lah. Kan Adam bergerak 4 detik setelah Benny. Berarti yang berangkat duluan siapa? Yang berangkat duluan adalah Benny, gitu ya. Berarti kita cari tahu jarak yang ditempuh Benny. Benny duluan berapa meter sih? Nah, sekarang kita hitung. S Benny itu sama dengan V Benny dikali waktu Benny, gitu ya. Waktu Benny duluan, TB 0, tak namai gitu aja. Sama dengan kecepatannya Benny itu 3. Waktu yang dibutuhkan ini adalah 4. Berarti 12 meter. Jarak mula-mula mereka. Nah, sekarang yang ditanya jarak mula-mula. Berarti jarak mula-mula mereka itu adalah ya, jarak yang ditempuh Benny yang berangkat lebih dulu ditambah dengan jarak mereka ini yang dalam waktu 12 detik berpapasan itu ya. Berarti sama dengan 12 ditambah 60, yaitu ketemu 72 meter gitu. Gimana? Gampang kan fisika? Oke, kita masuk ke penerapan. Ini adalah soal penerapan kasus pada GLP. Seorang anak memerlukan waktu 1 menit untuk turun dari eskalator yang berjalan ke bawah. Apabila ia kemudian mempercepat kecepatan jalannya menjadi 2 kali, maka ia hanya memerlukan waktu 40 detik. Tentukan waktu yang diperlukan anak tersebut untuk turun dari eskalator apabila ia tidak berjalan atau diam di eskalator. Untuk yang masih belum paham maksud soalnya, silakan dibaca berulang-ulang, di pause dulu. Sekarang kita masuk ke kasusnya ini. Apabila ia kemudian mempercepat, berarti dia ini tadinya jalan. Di eskalator itu dia jalan. Nggak cuma diem aja, tapi dia sambil jalan turun. Jangan ditiru ya Dik ya. Jangan ya Dik ya. Ini hanya soal, oke? Nah, sekarang kita harus mencari tahu hubungannya V0, V1 sama V2. Nah, tadi kita sudah mikir pakai logika ya. Untuk yang benda berpapasan. Yang sama apa? Waktunya. Nah, sekarang kalau di sini waktunya beda-beda karena dia juga merubah kecepatannya gitu kan. Yang tetap apa? Yang tetap adalah jarak eskalatornya. Ya toh, masa eskalatornya berubah jadi tambah panjang atau tambah pendek kan nggak mungkin ya. Jadi ini misalnya ini anaknya ya, biang keroknya, dia turun dari eskalator. Nah, jaraknya ini kan tetap jarak eskalatornya tak misalkan S ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk, kita cari hubungannya. Karena S nya sama, tak tuliskan S1
sama dengan S2. S saat dia pakai kecepatan awal si anak itu sama kayak ketika dia udah dipercepat jadi 2 kali. Gitu ya. Oke. Di mana-mana di GLB V itu kan sama dengan S per T. Berarti S itu V dikali T. Iya enggak? Oke, sekarang kita masukkan V dikali T. V-nya apakah V1 dikali T? Enggak. Kan ada kecepatan eskalator. Kecepatan anaknya itu nambah. Enggak sekedar kecepatan anak itu. Tapi kecepatan anak itu ditambah dengan kecepatan eskalatornya. Sehingga di sini bisa tak tuliskan V0 ditambah V1 dikali T1 sama dengan V0 ditambah V2 dikali T2. Bisa dipahami? Sekarang kita masukkan angkanya. V0 ya biarkan V0 karena kita sedang mencari hubungannya. V1 juga biarkan. T1-nya yaitu ini. Memerlukan waktu 1 menit. T1 60 detik ya. Kemudian setelah dipercepat 2 kali, ini adalah T2. Oke, T1-nya 60 sama dengan V0 ditambah V2-nya kita ganti biar ketemu hubungan. V2-nya kita ganti kan V2 sama dengan 2 kalinya V1 gitu kan. Sekarang kita masukkan 2 kalinya V1 dikali T2-nya 40. Boleh dicoret ya. Nolnya kita coret. Nah, sekarang kita kalikan. V0 kali 6, 6V0 ditambah 6V1 sama dengan 4V0 ditambah 8V1. Kita pindah-pindah luaskan. Yang V0 ke sini, 6 kurangi 4 itu 2. 8 kurangi 6 itu 2 juga ya. 2V1. Sehingga kita tahu hubungan V0 sama dengan V1. Sekarang kita cari tahu hubungannya dengan kecepatan eskalator. Ini ya. Kecepatan awal eskalator kalau dia diam. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti di sini bisa tak tuliskan S1 itu sama dengan S0. Loh, S0? Ya maksudnya ketika dia itu diam, si anak diam. Tak tuliskan S0. Loh Kak, katanya S-nya sama. Iya sama, makanya aku kasih tanda sama dengan, gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti ini S1-nya pancet ya. Tetap ya kayak ini. V0 tambah V1 kali T1. V0 tambah V1 kali T1 sama dengan, nah ini V0 itu kecepatan eskalator. Di sini aku kasih keterangan V0 ditambah kecepatan anaknya berapa? Nggak ada kan, dia diam ya. Dia diam. Berarti 0 gitu. Dikali T0. T0 ini yang ditanya. Yang dari tadi kita hitung. Itu T0 yang dari tadi kita cari. Kan ini waktu yang diperlukan anak tersebut untuk turun dari eskalator apabila ia tidak berjalan. Ya, jadi ini waktu kalau dia diam. Tak misalkan T0. Oke, sekarang kita hitung. V0 biarkan ya. V0 biarkan. V1-nya kita ganti ini. V1-nya kita ganti V0 karena kan V0 itu sama dengan V1. Jadi di sini V1-nya tak ganti, V0 nggak apa-apa ya. Oke. Ditambah V0 dikali T1 yaitu 60 detik sama dengan ini ya V0 ya. Nolnya nggak ngefek ya. Oke. V0 kali T0. Oke, sekarang V0 tambah V0 itu 2V0 kali 60 sama dengan V0 kali T0. Sama-sama ada V0, berarti bisa kita coret. Wah, terus berarti T0 sama dengan 2 kali 60, yaitu 120 detik. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 120 detik. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke, sekian materi hari ini.
membahas mengenai soal hoax. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe supaya kami bisa lebih maju dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.